Dari Pastori Jemaat Gloria Ampera, saya menyapa Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Shalom, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat diberkati oleh Tuhan. Amin. Apakah kita sudah taat? Apa itu taat? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taat diartikan dengan senantiasa tunduk kepada Tuhan, kepada pemerintah, tidak curang, setia, saleh dan kuat beribadah. Itu berarti bahwa berbicara mengenai taat dan ketaatan itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tidak usah jauh-jauh, kita ambil contoh. Untuk situasi sekarang menyangkut kondisi kita akibat wabah COVID-19 virus corona yang semakin menyebar, bahkan hampir ada di setiap wilayah di Indonesia. Sehingga pemerintah harus mengambil tindakan tegas untuk melakukan lockdown, penutupan akses jalan masuk dan keluar di setiap daerah, dengan tetap menghimbau agar menjaga jarak, social distancing, tidak boleh kumpul-kumpul. Itulah sebabnya juga maka anak-anak diliburkan, para pegawai kerja dari rumah, ibadah dilaksanakan di rumah-rumah. Intinya seperti Telkomsel bilang, di rumah aja, tidak boleh kemana-mana. Lalu apakah kita sudah taat mengikuti himbauan dari pemerintah ini? Salah satu bentuk ketaatan kita saat ini adalah dengan melaksanakan ibadah hari Minggu ini di rumah kita masing-masing. Dan saya pun berharap bahwa kita semua taat untuk melakukannya. Sekalipun kalau kita melihat di sekitar kita ada banyak orang yang tidak taat. Lalu ketika kita mendengarkan siaran dari televisi di berbagai tempat, masih banyak orang yang tidak taat. Mengapa? Tentu akan banyak alasan yang muncul ketika ditanya mengapa. Salah satunya mungkin karena merasa masih sehat, masih kuat. Saya kok bukan ODP? Kenapa saya harus berada di rumah? Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, memang tidak mudah untuk taat dalam banyak hal, bukan hanya dalam soal taat kepada pemerintah, tetapi juga dalam keluarga kita, terlebih kepada Tuhan. Namun sebagai orang percaya, dalam hubungan kita dengan Tuhan, Dia menghendaki kita untuk taat kepadanya. Dan bukti ketaatan kita kepada Tuhan itu akan nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Taat walau perih. Demikianlah tema kita pada saat ini, dengan fokus pada Yesaya 50 ayat 4-9. Dari perikop ini, paling tidak ada 3 hal penting yang perlu direnungkan terkait dengan ketaatan kita kepada Tuhan, sekalipun itu rasanya perih. Yang pertama, ketaatan diwujudkan melalui lidah seorang murid. Lidah di sini bukan dalam arti kalilalilah atau kalepak-lepak atau suka menjilat, tetapi lidah di sini sebagai alat pengecap rasa diartikan sebagai bahasa, atau dapat juga diartikan kemampuan berbicara. Jadi seorang hamba Tuhan itu dikaruniai lidah seorang murid, artinya bahwa dia diajar untuk mengatakan apa yang didengar dari Tuhan, serta menyampaikan suara Tuhan, kehendak Tuhan. Banyak yang menafsirkan bahwa yang dinubuatkan sebagai hamba Tuhan oleh Yesaya dalam perikop di sini adalah Yesus, Sang Mesias itu. Dan sebagaimana juga kita melihat apa yang menjadi jawaban Tuhan Yesus ketika ia ditanya oleh Pontius Pilatus dalam Matius 27 ayat 11 tadi, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Apa yang dijawab oleh Yesus pada waktu itu? "Engkau sendiri mengatakannya." Saat itu Yesus dengan lidahnya telah mengatakan apa yang sebenarnya. Tepat, dia menyuarakan kebenaran. Dia mengungkapkan kebenaran, bahwa benar apa yang dikatakan oleh Pontius Pilatus, bahwa Yesus itu adalah Mesias. Di tengah tekanan pada saat itu, Yesus mampu membuktikan lidah seorang murid melalui jawabannya yang sangat bijaksana. "Engkau sendiri mengatakannya."
Lalu apa yang dikehendaki Tuhan melalui lidah kita ini juga yang merupakan murid Yesus? Pemazmur mengajak kita bahwa alangkah bijaksananya bila setiap hari kita berdoa, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Dalam Mazmur 141 ayat 3. Karena itu lidah seorang murid Kristus hendaknya menyebutkan kata-kata yang bijaksana. Memperkatakan kebenaran, tidak asbun, asal bunyi. Hendaknya mengeluarkan kata-kata yang memberkati, bukan malah mengutuk sesama. Hendaknya lidah ini tidak digunakan sebagai sumber hoax, sumber berita bohong, atau penyebar hoax, tetapi bahwa lidah seorang murid itu hendaknya menjadi sumber kata-kata yang benar, yang membangun kehidupan orang lain, yang membangkitkan semangat orang lain, bukan malah menjatuhkan. Dan karena itu memang dibutuhkan ketaatan dalam melakukannya, sebagaimana perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Yang kedua, ketaatan diwujudkan dengan cara mendengar seperti seorang murid. Masih dalam ayat 4 di sini kita pun diajak untuk menggunakan pendengaran kita, yaitu telinga, dengan bijaksana, mendengar seperti seorang murid. Bagaimana caranya? Yakobus mengingatkan kita untuk banyak mendengar tetapi sedikit berkata-kata. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata, dalam Yakobus 1 ayat 19. Saya kira itulah juga tujuannya, salah satu tujuannya ya, mengapa kita ini memiliki dua telinga kiri dan kanan dan kemudian hanya satu mulut. Supaya tentunya kita lebih banyak mendengar sebelum berkata-kata. Kalau dalam ayat 4 ini dikatakan, setiap pagi yaitu Tuhan, setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku. Itu berarti bahwa Tuhan akan menolong kita untuk mempertajam pendengaran, untuk mendengar dengan baik. Dan tentu dengan banyak mendengar, kita akan semakin bijak dalam merespon setiap kata-kata, setiap berita yang kita dengar sebelum kita sebarkan, ataupun kita akan bijak di dalam menghadapi masalah yang kita hadapi, tidak gegabah untuk bertindak, tidak mudah terbawa emosi. Itu berarti bahwa mendengar seperti seorang murid adalah mendengar tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Namun setelah mendengar suaranya, Tuhan menghendaki kita untuk menyaksikan kebenaran itu dengan melakukan perintahnya. Mempertajam pendengaran di sini mungkin merupakan pekerjaan yang sulit bagi sebagian orang atau mungkin bagi kita. Dan bahkan terkadang membosankan karena pengajaran yang kita dengar seringkali berulang-ulang. Seperti halnya kalau anak-anak kita ajari di rumah, yang mungkin sudah berulang kali kita ingatkan, berulang kali kita sampaikan, tetapi masih juga belum berubah, tentu kita tidak akan bosan-bosan juga untuk terus menyampaikan, mengingatkan mereka. Namun terkadang mereka mengeluarkan bahasa, itu terus Jo. Mereka bosan mendengar, tetapi sebagai orang tua, kita tidak akan pernah bosan untuk mengajar, untuk mengingatkan, untuk menasihatkan mereka. Ya, memang tidak mudah untuk mendengar seperti seorang murid. Karena itu dibutuhkan komitmen dan ketaatan yang tulus kepada Sang Guru, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan di setiap pergumulan. Ketaatan akan perintah Tuhan memang tidak semudah membalik telapak tangan. Karena di balik ketaatan dibutuhkan komitmen dan kesetiaan untuk berjalan sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Namun dalam realita hidup kita sehari-hari, manusia seringkali ingin berjalan sesuai dengan keinginannya sendiri, sesuai dengan apa yang dia mau. Dalam hal ini, kadang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, yang pada akhirnya akan membuat hidupnya jatuh
ke dalam dosa. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kita dalam Filipi 2 ayat 1-11 untuk belajar taat kepada Allah. Seperti Kristus yang taat kepada Bapaknya sehingga ia rela mengorbankan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Sekalipun memang harus disadari bahwa dalam ketaatan tersebut kita mungkin akan diperhadapkan dengan pergumulan yang berat. Ya, seperti halnya apa yang dialami oleh Yesus. Di dalam perenungan kita di minggu-minggu Prapaskah ini, kita sungguh menghayati bagaimana Yesus betul-betul merasakan penderitaan yang sangat dalam. Ada rintihan dan tangisan saat ia bergumul dan berdoa di Taman Getsemani. Sehingga dalam doanya, ia sampaikan kepada Bapaknya, biarkanlah cawan ini lalu dari hadapanku, namun bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Ataupun saat tubuhnya terentang di paku di kayu salib, ia berucap, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Disinilah terlihat jelas bagaimana pergumulan sang hamba yang taat kepada Bapaknya. Namun dia tetap yakin bahwa Tuhan Allah menolongnya. Dalam ayat 9 Yesaya tadi juga dikatakan, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku, siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua memburu seperti pakaian yang sudah usang, ngengat akan memakan mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, pergumulan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini. Namun juga tidak semua orang memiliki sikap yang sama di dalam menghadapi pergumulan tersebut. Ada yang tidak sanggup untuk taat kepada Tuhan sehingga pada akhirnya mencari pertolongan di tempat yang lain. Namun sebagai orang yang beriman kepada Kristus, kita diajar untuk tetap taat, tetap berserah, tetap bersabar, tetap bertekun di dalam doa. Sebab waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dan dengan tetap percaya bahwa Allah sanggup mengubah air mata tangisan, air mata kesedihan kita menjadi mata air kehidupan yang menyegarkan, yang memberi semangat dan memberkati orang lain. Karena itu, walau perih, tetaplah taat seperti seorang murid. Taat untuk menyampaikan kebenaran, taat untuk mendengarkan pengajaran dari firman Tuhan, taat untuk mengandalkan Tuhan di setiap pergumulan kita. Sebab Dia yang memanggil kita adalah setia, menolong dan memelihara kita, menguatkan kita. Bahkan Ia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.